Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran tafsir yang sekarang sampai kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat yang ke-27 ini, setelah sebelumnya kita mengupas tentang firman Allah SWT bicara tentang janjian bagi orang-orang beriman, yang mana di awal surah Al-Baqarah tersebut Allah menceritakan kepada kita tentang 3 pembagian manusia yang hidup di dunia ini. Pertama, orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang kafir, kemudian orang-orang munafikin. Kemudian Allah menyebutkan tentang perintah mengajak seluruh umat manusia untuk beriman dan beribadah hanya semata kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan dalil-dalil tentang bahwa yang berhak disembah tersebut hanya Allah semata. Di antara adalah nikmat Allah menciptakan kita dan nikmat Allah terhadap menciptakan nenek moyang kita, kemudian dengan menurunkan air di langit dan rezeki yang diberikan kepada kita. Kemudian Allah sebutkan siapa ya, kemudian Allah sebutkan jika ada orang yang meragui terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, Allah menantang, Allah meminta kepada mereka untuk memberikan ya fa'tu bimithlihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Ya, coba kamu datangkan satu surat saja seumpama Al-Quran ini. Fa illam taf'alu, kemudian Allah katakan fa illam taf'alu walan taf'alu. Dan jika kalian tidak mampu dan senantiasa kalian itu akan tidak pernah mampu untuk mendatangkan satu surat semisal Al-Quran ini. Kemudian Allah sebutkan siapa yang kafir terhadap Al-Quran ini, wattaqun naral lati waquduhan nas, maka tempatnya adalah berada di dalam neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian orang yang beriman disebutkan Allah wabasyiril ladina amanu. Kemudian diberi berita, beri kabar gembira kepada orang-orang yang mau beriman dengan Al-Quran, dan juga kepada orang yang disebutkan dari awal surah Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian bagi mereka apa? Wabasyiril ladina amanu wa amilus shalihat. Beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman dan orang-orang beramal soleh, ya. Annalahum jannatin tajri min wabasyiril ladina amanu wa amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawah di dalamnya sungai-sungai, ya. Kullama ruzuqu minha, setiap kali mereka diberi makanan dari makanan surga, dari buah-buahan surga, ya. Qalu hadzal ladzi ruziqna, karena nikmatnya makan tersebut mereka katakan, nikmat makanan yang kita nikmati hari ini seumpama nikmat yang kita nikmati pada hari yang kemarinnya. Wa utubihi mutasyabiha, karena mereka diberi kelezatan, keenakan makan tersebut hampir mirip, ya. Walau fiha azwaj, kemudian mereka juga Allah sediakan mereka untuk mereka istri-istri yang suci. Wahum fiha khalidun, mereka kekal di dalam nikmat yang tersebut.
di dalam surga tersebut. Kemudian Allah lanjutkan, ya, bagi orang ketika para ulama menerangkan di sini, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak merasa malu untuk menjadikan perumpamaan, ya, sebesar apapun, sekalipun sebesar ya nyamuk, fama fawqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Di sini ulama menyebutkan, di antara Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan sebab turun ayat ini ketika orang-orang munafikin yang mengumpamakan, Allah menyebutkan perumpamaan mereka adalah mathalun kamathalil ladzi istauqada naran, ya, mathalun kamathalil ladzi istauqada naran falamma adha'at ma haulahu, ya, perumpamaan mereka adalah perumpamaan bagaikan orang yang menyalakan api. Jadi perumpamaan di sini disebutkan oleh Allah, dua perumpamaan orang munafikin tersebut seperti orang yang menyalakan api, kemudian au kasaybin minas sama, atau perumpamaan mereka seperti yaitu air yang turun dari langit, yaitu hujan yang sedang turun dari langit. Kata mereka, Allah itu Maha Ajal wa Akbar, tidak mungkin dia, untuk apa Allah menjadikan perumpamaan dari hal-hal yang hina, dari hal-hal yang kecil. Jadi mereka menentang perumpamaan yang dijadikan oleh Allah, baik itu terhadap mereka, seperti menjadikan mereka itu bagaimana mereka itu bagaikan orang yang menyalakan api, atau bagaikan air yang turun dari langit, ya, au kasaybin minas samai. Mereka menganggap hal tersebut dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir dan lainnya para sahabat, itu diantaranya adalah qala Suddi fi tafsiri bi sanadi an Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wan nas minas sahabah, ya, berkata Suddi dalam tafsirnya, ini Suddi adalah seorang ulama tafsir, dengan sanadnya dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya, lama daraballahu hadaini mathalaini lil munafiqin, taqalla Allah menjadikan dua perumpamaan bagi orang-orang munafikin, yaitu yang terdapat dalam firman Allah, mathalahum kamathalil ladzi istauqada naran, perumpamaan mereka adalah bagaikan orang yang menyalakan api, dan juga firman Allah, au kasaybin minas sama, atau seperti umpama hujan yang turun dari langit. Qala al munafiqun, orang-orang munafikin mengatakan, Allah a'la wa ajal, Allah itu maha tinggi dan maha besar, ya, daripada menjadikan, mana mungkin dia min ayadriba hadil amthal, ya, untuk apa Allah menjadikan perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Jadi hal ini juga dipakai syubha-syubha, perkataan seperti ini dipakai oleh orang-orang orang-orang yang sekarang menamakan mereka intelektual, atau yang menamakan mereka itu liberal, silahkan mengatakan, untuk apa Allah menyuruh kita sholat? Allah itu kan ghani, untuk apa dia ibadah kita? Kan dia tidak butuh kepada ibadah kita. Untuk apa dia menyuruh kita sholat? Untuk apa dia menyuruh kita puasa? Allah itu kan ghani, nggak butuh kepada ibadah kita. Jadi Allah itu maha besar, untuk apa? Jadi ini adalah bentuknya penentangan, syubha-syubha, atau keraguan-keraguan yang mereka masukkan ke dalam hati kaum muslimin, supaya kaum muslimin lari dari perintah Allah. Dan begitu pula orang munafikan, untuk apa Allah menjadikan perumpamaan semut, adanya lebah, di dalam Al-Quran disebutkan, untuk apa? Allah itu kan lebih maha besar, lebih maha agung, ya, tidak mungkin dia menjadikan hal yang hina-hina itu sebagai perumpamaan. Itu anggapan mereka, ya. Fa'anzalallahu hazil ayat, lalu Allah menurunkan ayat ini. Allah tidak malu menjadikan perumpamaan itu, ya, perumpamaan sekecil apapun yang ingin dijadikan perumpamaan. Kemudian, jadi innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan, jadi ba'udah itu nyamuk, fama fawqaha, atau yang lebih kecil dari itu. Bukan arti yang lebih besar dari nyamuk, karena ini maksudnya diumpamakan, dikatakan di sini oleh para ulama menafsirkan, umpamanya ketika kamu mengatakan orang itu begini-begini, oh wah, lebih dari itu, bukan hanya itu. Nah, itu maksudnya di sini. Jadi bukan hanya, bahkan kecil dari nyamuk pun Allah tidak malu menjadikan perumpamaan. Jadi ini bantahan kepada mereka, mengatakan, untuk apa hal itu tidak ada faedahnya? Kenapa Allah mengumpamakan dari benda-benda yang hina, dari hal-hal yang kecil-kecil? Kata mereka, menurut pikiran mereka, Allah balas, ya, innallaha la yastahi, Allah tidak merasa malu, ya, untuk menjadikan perumpamaan itu, apa itu nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk tersebut. Waqad akhbar Allah taala annahu la yastaghir syai'an yadribu mathalan, Allah telah memberitakan bahwa dia tidak, ya, la yastaghir, tidak menganggap hina, ya, sesuatu pun yang dijadikannya perumpamaan, walau kana fi haqaratin wasigharin, sekalipun walau kana fil haqarati wasigari, sekalipun hal itu bentuknya hina dan kecil, ya, seperti nyamuk. Fakama anna la yastankifa kama annahu la yastankifu an khalqiha, sebenarnya Allah juga tidak malu untuk menciptakannya, nyamuk tersebut, ya, atau benda-benda yang kecil tersebut,
Ya, kadzalika la yastankifu an nadribil mathal biha. Dan juga Allah tidak merasa malu untuk menjadikan hal tersebut sebagai perumpamaan. Jadi, kama darabal mathal bidubab, seperti Allah menjadikan perumpamaan dengan nyamuk, dengan lalat, wal ankabut, laba-laba. Diumpamakan orang yang menyembah selain Allah itu bagaikan orang yang mengambil rumah dari sebagaimana ankabut membuat rumah. Di orang yang bergantung kepada selain Allah itu bagaikan ankabut. Yang mana rumahnya ankabut? Yaitu nggak bisa, ya kalau ada sedikit pun saja disinggung sudah putus benang ankabut. Benang ankabut ini maksudnya laba-laba, rumah laba-laba. Dia Allah jadikan perumpamaan. Tapi kalau menurut orang yang ingkar, yang mukabir, yang sombong kepada Allah mengatakan, untuk apa hal-hal yang hina ini dijadikan perumpamaan? Mereka menentang, mereka tidak mampu mengambil pelajaran dan ibrah dari apa yang dijadikan Allah dalam Al-Quran sebagai perumpamaan-perumpamaan. Jadi kalau orang mukmin justru mengambil pelajaran dan hikmah dari perumpamaan-perumpamaan ya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh sebab itu disifatkan oleh ulama, dikatakan oleh para ulama bahwa orang mukmin itu dengan perintah-perintah imtisal awamiri, melakukan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, menjauhi perintah-perintah Allah, wa yata'id biwa'idihi, dan mengambil pelajaran daripada nasihatnya, mengambil nasihat daripada nasihat-nasihat Al-Quran tersebut. Kemudian tabiru bi amsali, kemudian mengambil ibrah daripada perumpamaan-perumpamaan yang dijadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi ada hikmah di balik itu. Tapi orang telah dikunci hatinya mati oleh Allah sebagaimana di awal surah Baqarah, sawaun alaihim anzartum alam tunzirum la yu'minun. Sama saja bagi mereka. Apapun cara kamu ingin menjadikan mereka supaya mendapat petunjuk, sama saja. Dijadikan perintah, diberikan harapan, inilah surga yang baik, indah di dalamnya, begitu senang di dalamnya, juga nggak tertarik mau mengikuti petunjuk. Ataupun diancam dengan azab kedih, jika kamu durhaka kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, kamu akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Justru pun tidak mau tunduk. Atau diberikan perumpamaan-perumpamaan oleh Allah, masih pun tidak mau tunduk. Justru mereka menganggap hal itu adalah hal-hal yang bermain-main. Mengatakan bahwa itu, tidak mungkin Allah menjadikan hal itu sebagai perumpamaan bagi kita. Untuk apa? Itu kan makhluk-makhluk yang hina, makhluk-makhluk yang tidak ada gunanya. Oleh sebab itu Allah menjadikan perumpamaan-perumpamaan dengan nyamuk, ya, dengan laba-laba, ankabut, atau dubab dengan lalat. Perumpamaan lalat apa? Perumpamaan lalat disebutkan oleh Allah dalam Quran, itu perumpamaan orang yang menyembah selain Allah itu sebagaimana yaitu dubab. Diumpamakan oleh Allah apabila lalat mengambil, ya saat kan ada orang-orang, cuma sekarang musim Imlek ya kan, coba itu berhala yang mereka taruh makanan di depan itu, kalau curi oleh nyamuk sedikit saja, mungkinkah berhala itu mengejar nyamuk? Disebutkan oleh ayat dha'ifat talib wal matlub. Sama lemahnya nyamuk, yang lemah begitu pun berhala ini nggak mampu merebut walaupun sedikit diambil dari makanan yang ada di hadapannya. Bahkan sama-sama lemahnya, dha'ifat talib wal matlub disebutkan oleh Allah. Itu perumpamaan-perumpamaan bagi orang-orang yang mau berpikir, mau mempergunakan akalnya untuk mengambil ibrah-ibrah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nyamuk, betapa banyaknya orang hidup gara-gara nyamuk, dan juga di sana ada bahaya dari nyamuk. Nah, untuk menangkal bahaya nyamuk, orang membuat apa? Obat nyamuk. Berapa banyaknya perusahaan-perusahaan obat nyamuk sehingga menyerap tenaga kerja, bagaimana banyak hikmahnya dari menciptakan nyamuk. Begitu. Dengan adanya nyamuk, manusia menjaga kebersihan rumahnya. Kalau enggak, ya mungkin biar aja sampah tuh keliaran, biar aja, ya kan? Tapi dengan adanya nyamuk, orang membersihkan rumah-rumahnya, kaleng-kaleng dikubur, begitu nasihatnya kan? Dari tim kesehatan, begitu. Kalau nggak ada nyamuk, ya orang mungkin biar aja bertebar sampah-sampah di rumah semacam, kan nggak ada bahaya. Jadi banyak hikmah. Oleh sebab itu nanti sangat agung ya ayat-ayat Allah. Kita yakin betul semua yang diperintahkan Allah ada hikmahnya, semua yang ditentukan oleh Allah hukum-hukumnya ada hikmahnya. Semua yang diciptakan Allah banyak hikmah di balik itu. Ketika tahu kita hikmah ini, apa yang mau kita lakukan? Hanya sekedar mengetahui hikmah itu saja? Tidak. Justru memotivasi kita untuk taat kepada Sang Khalik yang menciptakan nyamuk ini, yang menciptakan kita juga. Rupanya Sang Khalik ini maha kuasa dan maha alim, maha mengetahui, maha hakim, maha bijaksana.
Tunduk kita kepada dia, ini tujuannya. Tidakkah kamu tunduk bagaimana dia menciptakan segala sesuatu dengan ilmu dan kebijaksanaan yang memotivasi kita untuk tunduk kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan yakin betul bahwa Al-Quran ini datangnya dari Allah. Karena semua berita-berita yang disebutkan dalam Al-Quran membawa banyak ilmu dan membawa banyak hikmah. Itu tujuan. Jadi bukan hanya lewat begitu juga mendengar cerita nyamuk, mendengar cerita lalat, mendengar cerita ankabut, mendengar cerita laba-laba, bukan begitu. Banyak hikmah di balik itu. Di dalam laba-laba umpamanya, bahkan orang mengambil pelajaran untuk bikin baju anti peluru atau mobil anti peluru itu dari apa? Dari sistem bangunan yang dibikin oleh laba-laba. Semuanya banyak hikmah. Laba-laba itu bagaimana bentuk bangunannya? Rumah laba-laba itu. Itu bagi orang yang arsitek, orang yang mampu menelaah, yang mempelajari, kenapa seperti ini harus seperti itu. Bapak tidak akan menemukan kecuali bentuk rumah laba-laba itu pasti sama semua. Anyamannya kan? Begitulah semacamnya. Banyak sekali di dalamnya hikmah-hikmah yang sangat agung, yang mungkin dipergunakan oleh manusia. Belajar dari sistem bangunan-bangunan yang mereka bikin itu adalah untuk melanjutkan kelangsungan kehidupan mereka duniawi. Ibrah, pelajaran-pelajaran. Oleh sebab itu, orang-orang munafikin mengatakan, untuk apa diciptakan ini? Untuk apa diperintahkan salat? Untuk apa? Begitu mereka mengatakan. Sampai mereka mengatakan, untuk apa diciptakannya surga dan neraka? Kenapa manusia ini tidak masukkan aja ke surga? Kenapa harus lewat dunia dulu? Semuanya kenapa? Mereka ingin mendebat Allah. Ya. Sedangkan Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya, dan mereka yang ditanya. Yas'alu amma yaf'alu wa hum amma yaf'alu. Jadi oleh sebab itu, sifat orang beriman ketika mendengar amsal, perumpamaan-perumpamaan yang dijadikan oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Ada mengambil ibrah. Kalau nggak mampu mengambil ibrah dan hikmah dari perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, hendaklah kita yakin bahwa ini hak min indillah, yakin bahwa itu benar dari sisi Allah, dan di baliknya tersimpan beribu-ribu hikmah. Walaupun kita tidak mengetahui satu pun dari bentuk hikmah tersebut, namun kita yakin dan wa makna la yastahi la yastankifu wa qila la yakhsha ayadriba matalan ma bi ayyi syai'in saghiran kana au kabiran. Artinya Allah tidak merasa malu dan tidak merasa takut, ya, la yakhsha, untuk menjadikan perumpamaan dengan apapun saja, baik itu kecil ataupun besar. Kemudian disebutkan di sini, ya, ma di sini litaklil, ya, sekecil apapun saja. Jadi la adribanna darban ma, saya akan menjadikan perumpamaan dengan perumpamaan apapun saja, walaupun sekecil apapun saja. Fayasduqu bi adna syai'in. Jadi maka itu diitlakkan atau dilakukan, maksud di sini adalah sekecil apapun. Allah tidak, ya, merasa malu untuk menjadikan itu sebagai perumpamaan itu. Fama fawqaha, atau yang lebih kecil dari itu. Ai famadunaha fis sigari wal haqarati, yaitu yang lebih rendah darinya daripada kekecilannya atau lebih hinanya. Kama ida usifa laka rajulun bil laumi, ini perumpamaannya. Kenapa ini? Bukan berarti atau yang lebih besar dari itu. Sering kita mengatakan atau yang lebih besar dari itu. Fama fawqa, maksudnya di sini ada yang lebih kecil dari jamuk tersebut. Karena diumpamakan ini dalam bahasa Arab itu seperti apabila dikatakan pada engkau tentang kejelekan seseorang, kekikirannya, kejelekannya, lalu orang yang mendengarkannya mengatakan, iya, wa huwa fawqa dzalik, justru dia menimpali bahkan lebih dari itu. Maksudnya lebih hina atau lebih jelek. Dimaksud dari ayat ini, fama fawqaha, bukan lebih besar dari nyamuk, tapi maksudnya walaupun sekalipun lebih kecil daripadanya nyamuk, Allah tidak merasa malu untuk menjadikan itu sebagai perumpamaan dan pelajaran bagi umat manusia untuk mengambil ibrah dari hal tersebut. Pendapat ini disebutkan oleh Kisai dan Abi Ubaid dan lain-lainnya. Fa ammal ladina amanu, lalu Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang beriman, bagaimana sikap mereka ketika mendengar adanya perumpamaan-perumpamaan disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah? Bagaimana sikapnya? Pertama, mereka itu mengetahui dan meyakini, yaitu
Fa'alamuna annahul haq. Pertama, mereka yakin bahwa ini hak min indillah. Dan membawa al-haq, membawa kebenaran. Di dalam banyak tersimpan al-haq, membawa hikmah-hikmah yang hak. Begitu. Di annahul haqqu min rabbihim. Itu perumpamaan itu benar-benar dari Allah. Orang munafikin enggak? Oh, ini enggak benar ini dari sisi Allah. Masa Allah menjadikan nyamuk, menjadikan lalat, menjadikan laba-laba perumpamaan? Ini bikinan-bikinan Muhammad saja. Itu bagaimana tuduhan-tuduhan yang lainnya mereka lakukan. Tapi orang beriman, annahul haqqu min rabbihim. Mereka betul-betul yakin itu adalah dari sisi Allah. Pertama adalah beriman. Fa'alamuna annahul haqq. Dari ayat ini apa yang kita ambil dapat? Artinya semestinya Allah di sini menyebutkan tentang sikap orang beriman terhadap perumpamaan yang dijadikan Allah ini, artinya hendaklah kamu wahai orang beriman jangan seperti orang-orang munafikin yang tidak mau beriman dengan perumpamaan-perumpamaan yang dijadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang tidak mampu memahami dan mengambil ibrah dari perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi di sini berita tapi juga mengandung jangan kamu bersikap sombong, tapi justru kalian itu menjadilah orang yang mesti kalian ketahuilah bahwa itu adalah benar dari sisi Tuhan kalian. Ini maksud dari ayat ini yang harus kita ambilkan. Kemarin kita sebutkan karena di situ ketika disebutkan sifat-sifat yang terpuji dalam Al-Quran atau dalam Sunnah tentang baik cerita tentang orang-orang sebelum kita, ya, atau sifat-sifat orang yang soleh, artinya apa? Artinya inilah sifat-sifat orang yang baik. Jadilah kalian melakukanlah sifat-sifat ini, contohlah sifat-sifat tersebut. Artinya apa? Kalau kalian merasa orang beriman, maka semestinya kalian begini sifat kalian. Jangan ikuti sifat-sifat orang-orang munafikin. Fa'alamuna annahul haqqu min rabbihim. Mereka betul beriman, berilmu, meyakini bahwa itu adalah benar dari sisi Tuhan mereka. Maka mereka mengambil ibrah dan hikmah dari perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu yu'minuna bima yudribullahu minal amsal. Artinya semuanya orang-orang yang beriman, mereka itu beriman dengan ya apa yang dijanjikan oleh Allah dari perumpamaan-perumpamaan, sagiriha wa kabiriha, baik itu kecil maupun besar. Wa ya'lamuna annahal haqq, dan mereka pun mengetahui bahwa itu benar perumpamaan tersebut, ya. Jadi lidah itu membawa kebenaran, benar di sisi Allah dan menunjukkan tentang kebenaran. Annahul haqqu min rabbihim, benar dari sisi Tuhan mereka. Wa yahdihimullahu biha, lalu Allah memberikan petunjuk kepada mereka dengan melalui perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Itu tujuannya, supaya kita mengambil petunjuk dari itu. Dijadikan bagaimana orang yang menyembah berhala itu seperti mana lalat umpamanya yang mencuri makanan, itu perumpamaan bagi orang, menambah petunjuk bagi dia, mendapat petunjuk dia ke jalan yang benar. Jadi oleh sebab itu kita sebagai muslim ketika membaca Al-Quran hendaknya hal tersebut betul-betul dapat kita amalkan, walaupun tidak semuanya, sedikit-sedikit kita mulai dari membaca Al-Quran, kita mencoba memahami ini, yaitu kalamullah, perkataannya lebih indah, ya, Allah yang maha alim, Allah yang maha hakim. Ini harus kita lakukan. Tapi kebanyakan kita sekarang enggak, ya, kagum dengan tulisan seseorang, umumnya wah masya Allah ini bentar sekali dalam menulis, tapi tidak pernah memuji bagaimana Al-Quran. Dalam Al-Quran lebih banyak, lebih agung. Ini dari yang maha alim, dari yang maha tahu, dari yang maha bijaksana, penuh dengan hikmah. Jadi kalau kita kagum ini ucapan masya Allah, tulisannya dalam Quran sekarang ini masya Allah bagus sekali hikmah-hikmahnya. Tapi mereka tidak pernah memikirkan bagaimana Allah memiliki hikmah-hikmah yang sangat dalam kitab Al-Quran. Oleh sebab itu, pokoknya ketika kita ingin mendapatkan ketenangan jiwa, yaitu dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, membawa ketenangan kita, membawa hiburan kepada jiwa kita. Saat kita sedih, baca Al-Quran. Di sana kita dengarkan, tidak hanya kesedihan ini, tidak dia kita saja mengalami. Justru para anbiya pun yang dicintai Allah mengalami penderitaan dan kesusahan. Apakah tidak terhibur jiwa kita ketika kita membaca Al-Quran? Jadi tidak ada yang sifatnya orang mukmin itu putus asa, nggak ada. Hidupnya semuanya senang dengan Allah, menerima segala keputusan Allah dengan senang hati. Oleh sebab itu orang mukmin itu hidupnya memang tidak seperti kehidupan orang kafir. Ya,
putus asa, ya. Tidak ada kemauan di dunia ini kecuali hanya ingin memenuhi. Bagi dia yang bahagia itu adalah apabila dia dapat, umpamanya kalau dia dengan hawa nafsu dapat memiliki wanita-wanita yang cantik, bagi dia diukur di situ saja. Allah dapat mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, orang kafir itu ukuran kebahagiaan bagi dia. Atau mendapat pangkat yang setinggi-tingginya, itu kebahagiaan menurut orang kafir. Ya'lamu zahir min hayatid dunya. Mereka tahu hanya kehidupan lahir yang di dunia saja. Al-akhiratihum ghafilun. Tapi pada akhirat mereka itu lalai. Tapi kita orang beriman enggak. Beda cara hidup kita. Kita yang utama bagi kita adalah mencari bagaimana supaya Allah senang kepada kita dalam kondisi bagaimanapun kita. Waktu sakit, waktu sehat, waktu dalam keadaan lapang, dalam keadaan sibuk, ya, waktu kecil, waktu besar, waktu muda, ya, waktu kaya, waktu miskin, semuanya ada tuntunan dalam Al-Quran. Bagaimana kita dalam menghadapi kondisi-kondisi yang kita berada di dalamnya. Oleh sebab itu hanya dengan Al-Quran lah manusia ini akan bahagia. Oleh sebab itu Allah utus Rasulnya dengan Al-Quran. Karena tujuan Allah mengutus Rasul itu apa? Supaya manusia ini bahagia dunia akhirat. Kalau manusia itu bahagia dengan harta, tentulah para nabi itu akan diutus dengan emas dan perak. Tapi justru dengan ilmu. Diutus dengan karena dengan ilmu hidupnya akan bahagia. Oleh sebab itu para nabi nggak diutus dengan emas dan perak. Padahal tujuan nabi itu adalah membuat manusia itu bahagia dunia akhirat. Tapi diutus dengan wahyu supaya mereka itu bisa bahagia dunia akhirat. Bahwa ukuran kebahagiaan bukanlah banyak harta, bukanlah tingginya pangkat, tapi ukuran bahagia adalah ketika seorang tadi beriman kepada Allah, benar-benar beriman, ya, sehingga dia menyatakan dalam kondisi bagaimanapun dia merasa tenang dan puas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur selalu kepada Allah. Ya. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada mereka dengan perantaraan perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah tersebut. Li'annahu kalamur rahman, karena itu adalah ucapan perkataan siapa? Ar-Rahman, perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Bukan perkataan manusia. Wa ammal ladzina kafaru, kemudian Allah menyebutkan bentuk yang lain daripada manusia terhadap perumpamaan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi di sini juga disebutkan pertama sekali bentuk yang baik. Disebutkan bentuk yang baik oleh Allah. Itu orang beriman. Kemudian disebutkan bentuk manusia yang jelek, yaitu orang-orang fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matala. Adapun orang-orang yang kafir, mereka mengatakan, apa tujuan Allah membuat perumpamaan dengan nyamuk, dengan apa ini? Untuk apa tujuannya? Apa faedahnya ini? Apa gunanya ini? Begitu kan mereka katakan. Atau mereka mengatakan, untuk apa Allah menciptakan pemanya iblis ini yang selalu mengganggu manusia? Untuk apa Allah menciptakan pemanya serangga-serangga ini, hama-hama ini yang merusak tanaman manusia? Di mereka begitu. Menentang takdir Allah kauni dengan sistem ungkapan-ungkapan yang begitu menentang Allah. Mukabir, sombong kepada Allah, ingkar, membangkang kepada Allah dengan ucapan-ucapan yang begitu untuk apa? Untuk apa begitu? Karena mereka tidak paham bahwa di balik itu adalah hikmah yang sangat agung. Karena memang hati mereka, kata-kata tadi sudah tertutup, gak mampu lagi memahami kebenaran dan petunjuk. Mereka mengatakan, mustasghirina hadzal amsal, mereka mengambil hina, untuk apa ini dijadikan perumpamaan hal seperti ini? Atau mereka mengatakan, untuk apa Allah menjadikan makhluk-makhluk yang tidak ada gunanya ini? Begitu. Jadi, hadzal amsal dalalan minhum, karena kesesatan dari mereka. Kama qala fi suratul Mudaththir, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mudaththir, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatum illa fitnatal ladzina kafaru la yastaqina alladziina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun wa liyaqul alladzina fi qulubihim maradun wal kafirun madza aradallahu bihadza mathala. Jadi orang-orang yang kafir mengatakan, orang yang di dalam hati mereka punya penyakit, orang yang kafir itu mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, untuk apa ini perumpamaan ini? Kadzalika yudillahu may yasha, demikian Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki ini, wa yahdi may yasha, dan menunjukkan orang-orang yang kehendaki, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, tidaklah mengetahui tentang jumlah dari bala tentara Tuhan kamu kecuali Allah itu sendiri. Di sini Allah menyebutkan tentang sikap orang kafirin, orang-orang yang kafir terhadap perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan Allah. Artinya apa? Jangan kalian tiru sikap seperti itu tujuannya.
Jangan kalian tiru sikap seperti orang-orang kafir yang mengatakan, yang mempertanyakan terhadap makhluk-makhluk Allah yang hina-hina, mengatakan anggap ini hina, nggak ada gunanya. Itu justru semuanya ini diciptakan oleh Allah, dijadikan perumpamaan oleh Allah, penuh dengan hikmah dan penuh kegunaan-kegunaan yang banyak bagi umat manusia di balik penciptaan itu dan perumpamaan tersebut. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan yudillu bi katsiran wa yahdi bi katsiran. Jadi juga dengan perumpamaan tersebut Allah menjadikan itu sebagai apa namanya? Imtihan, ujian bagi manusia. Jadi ada yang banyak mendapat petunjuk dan banyak juga yang sesat. Yudillu bi katsiran wa yahdi bi katsiran. Wa ma yudillu bi illal fasiqin. Tetapi yang tidak sesat kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik yang sesat. Fasik itu dikatakan oleh ulama ini adalah, jadi fasik itu ada dua, nanti akan diterangkan. Diriwayatkan dari Suddi annahu qala fi tafsiri an Ibnu Abi Malik an Ibnu Abbas wa an Murrah an Mas'ud an Unas wa an nasin minas sahaba. Diriwayatkan dari para Suddi meriwayatkan dari para sahabat Ibnu Abbas dan Mas'ud dan lain para sahabat bahwa maksud yudillu bi katsira. Siapa yang dimaksud bahwa Allah menyesatkan dan sesat dengan banyaknya perumpamaan? Karena dengan perumpamaan tadi Allah jadikan sebagai ujian bagi manusia dan sesat sebagai manusia, ada banyak yang sesat. Itu adalah maksudnya al-munafiqin. Maksudnya di sini orang-orang munafik. Wa yahdi bi katsira, dan mendapat petunjuk dengan perumpamaan tersebut, yaitu maksudnya orang-orang al-mu'minin. Jadi maksudnya orang-orang beriman. Fa yazidul munafiqina dalalan, sehingga orang munafikin semakin bertambah sesat. Litakdzibihim bima alimuhu haqqan wa yaqinan. Karena mereka mendustakan ya dengan apa yang mereka tahu bahwa itu tentang hak. Dengan kedustaan mereka terhadap apa yang mereka ketahui bahwa itu adalah hak. Dan keyakinan bahwa dari misal alladzi daraballahu, ya, bahwa perumpamaan tersebut adalah benar. Dengan keyakinan yang dijadikan oleh Allah, dan perumpamaan yang dijadikan oleh Allah tersebut. Wa ana ulamma darabalahu muwafiqun. Jadi ketika bahwa Allah menjadikan hal itu sebagai perumpamaan, itu adalah benar, cocok sekali. Fadzalika idlaluhum, itu demikianlah Allah menyesatkan mereka, ya, bihi, dengan perumpamaan tersebut. Wa yahdi bi katsiran min ahli iman. Allah menjadikan melalui perumpamaan tersebut menunjuki orang-orang yang beriman, ya, wa tasdiq wa yazidum imanan wa hudan, sehingga perumpamaan tersebut menambah iman mereka dan menambah keyakinan mereka terhadap petunjuk-petunjuk Allah. Ila hudaun, terhadap petunjuk mereka. La tasdiq, karena mereka membenarkan, mempercayai yang mereka ketahui, ya, bima qad alimuhu haqqan wa yaqinan, hal yang sudah mereka ketahui tentang kebenaran keyakinan bahwa itu muwafiqun lima darabahullah, ya, bahwa itu sesuai dengan apa yang telah Allah perumpamakan akannya. Masalan wa iqraruhum bi, dan mereka mengakui hal tersebut. Wa dzalika hidayatun minallah lahum, itulah petunjuk dari Allah kepada mereka, ya, karena mereka mau mempercayai Allah menunjuki mereka dengan melalui perumpamaan tersebut. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Al-fasiq fil lughah, jadi yang dimaksud dengan fasik dalam lughah adalah setiap orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Al-khariju an tanit ta'ah. Fasik secara artinya, secara bahasa adalah orang yang melanggar perintah Allah atau orang yang tidak mau taat kepada Allah. Jadi, dan juga fasik ini ada dua, ada fasik kufur, ada fasik maksiat. Fal fasik yashmulul kafir wal 'asi. Kalimat fasikin itu bisa dipergunakan untuk orang-orang yang kafir dan juga digunakan untuk orang-orang yang pelaku maksiat. Anta fasik. Kemudian walakin al-fisqu fil kafir asyadu afhash. Tetapi kefasikan yang terdapat di dalam diri orang kafir itu lebih besar dan lebih keji. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir, bukan orang-orang pelaku maksiat. Jadi fasik itu ada fiskul akbar wa fiskul asghar. Jadi ada fasik yang kabir, maksudnya adalah kufur, keluar dari Islam. Ada fasik yang artinya itu karena pelaku maksiat. Juga dikatakan fasik, karena fasik secara bahasa artinya adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi tidak mau taat kepada Allah.
Mana dalil menunjukkan bahwa yang maksud oleh fasikin di sini adalah maksud orang-orang kafir, adalah dalil dengan bahwa Allah menyifatkan mereka dengan perkataan mereka, yaitu ayat yang berikutnya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Itu orang-orang yang memutuskan, yang tidak yanquduna ahdallah, yaitu mereka mengingkari janji-janji ya terhadap janji-janji Allah, min ba'di mitsaqi, setelah kuatnya perjanjian tersebut. Kemudian mereka wa yaqta'una ma amarallahu bihi, mereka pun memutuskan hal-hal yang disuruh oleh Allah untuk menghubungkan, ayusla ya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayusala, untuk dihubungkan. Wa yufsiduna fil ard, kemudian mereka melakukan kerusakan di muka bumi, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Di sini disebutkan ini dalil yang menunjukkan yang maksud dan fasik ini orang-orang kafir adalah dalil ayat berikutnya, yaitu ketika Allah menyebutkan bentuk-bentuk sifat mereka. Jadi mereka itu memutuskan tidak menunaikan yang kuduna, membatalkan perjanjian-perjanjian mereka dengan Allah setelah kuatnya mimba di mitsaqi, setelah kuatnya perjanjian tersebut. Di sini para ulama seperti Abdurrahman Sa'di dan lain-lainnya menerangkan al-ahdu sini adalah umum. Pertama adalah perjanjian kita dengan Allah, ya, perjanjian kita dengan Allah bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah, bahwa kita akan taat kepada Allah, bahwa kita akan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, bahwa kita akan mentaati Rasulullah, bahwa kita akan mengamalkan kitabullah, bahwa kita akan percaya dengan hari-hari kemudian. Tetapi mereka di sini mengingkari perjanjian-perjanjian tersebut. Ya, disuruh salat, dia tidak salat. Disuruh untuk puasa, dia tidak puasa. Disuruh jangan berbuat syirik, dia melakukan kesyirikan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka pun memutuskan ya segala hal-hal yang disuruh Allah untuk dihubungkan. Jadi para ulama di sini menafsirkan Yahwa di sini disebutkan oleh muallif ay kullu ma amara bi waslihi wa fi'lihi faqata'uhu, yaitu setiap apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menghubungkannya dan melakukannya, lalu mereka memutuskannya, wa tarakahu, dan meninggalkannya. Jadi dari sifat di sini banyak sifat. Pertama, mereka tidak memenuhi janji kepada Allah. Kedua, mereka tidak menghubungkan apa yang disuruhkan oleh Allah, memutuskan apa yang disuruh oleh Allah untuk menghubungkan. Ketiga, mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Tidak hanya sampai di situ, tapi mereka mungkin juga kerusakan. Kerusakan lagi yang mereka lakukan. Ini di antara sifat-sifat yang menunjukkan bahwa ini maksud fasikin ayat sebelumnya adalah orang-orang kafir, kata Ibnu Katsir dan lainnya dalam hal seperti ini. Wa yafsiduna fil ard, mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Bi kufrihim, dengan kekafiran mereka. Bi adami tamasukihim bima amarallah, dan mereka tidak betul-betul berpegang teguh dengan segala hal yang diperintah oleh Allah. Fa yahilluna muharramat, mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan, kemudian waharimunal muhallalat, hal-hal yang dihalalkan oleh Allah mereka haramkan. Ini sikap mereka. Wa yashi'una syirka wal kufra bainan nas, mereka menyebarkan kesyirikan dan kekufuran tengah manusia. Jadi tidak hanya cukup dia kafir sampai di situ saja, justru dia membuat kerusakan di muka bumi dengan mengajak orang lain kepada kekufuran dan kesyirikan. Wa yuzayyinunahu lahum bi annahu was-shawab, jadi mereka membalikkan fakta bahwa kekufuran dan kekafiran itu adalah benar. Betapa banyaknya orang bersikap seperti ini sekarang ini, terutama mereka-mereka yang orang-orang liberal tersebut mengatakan bahwa semua agama itu benar, bahwa agama Yahudi itu juga menyembah Allah, orang Nasrani itu juga beragama menyembah Allah, semuanya benar agama itu, semua agama sama, semuanya benar. Jadi di antara sikap-sikap orang kafirin adalah hendak mengatakan yang batil itu adalah hak, dan ingin mengatakan bahwa kufur itu adalah iman, ingin mengatakan bahwa kemunafikan itu adalah iman. Ini tujuan mereka. Atau ingin mengatakan bahwa syirik itu adalah tauhid. Itu kerusakan. Di antara kerusakan yang paling besar itu adalah membalikkan fakta. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Disalah dalam menilai suatu keputusan. Inilah kerusakan yang mereka lakukan. Dan betapa banyaknya sekarang fakta-fakta seperti itu. Ketika orang-orang Palestina membela diri, dikatakan mereka sebagai teroris. Ketika orang-orang mereka menyebut Irak, itu tidak teroris. Jadi dikatakan al-haq
batil, al-batil adalah hak. Begitu mereka selalu sifat orang-orang kafir memutarbalikkan fakta. Ya, memutarbalikkan fakta dalam menilai suatu keputusan. Tujuan Allah menyebutkan hal sikap-sikap seperti ini adalah agar kita menghindari sikap ini. Jangan kalian mengingkari janji yang telah kalian kuatkan bersama Allah. Itu maksudnya. Jangan kalian bersikap seperti itu. Itu adalah sikap orang-orang kafir. Jangan kalian memutuskan hal-hal disuruh Allah untuk dihubungkan, baik itu hubungan silaturahmi dan lain sebagainya. Ya. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Sehingga kalian nanti jangan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang merugi. Merugi di dunia maupun di akhirat. Berkata Ibnu Abbas, kullu syai'in nasabahu Allah ila ghairi ahli Islam min ismin ya mislul khasir fa inna ma ya'ni bihi al-kufr wa ma nasabu ila ahli Islam fa inna ma ya'ni bihi adzam. Jadi apabila disebutkan umpamanya al-khasir, khasirin, tapi itu dikatakan untuk orang kafir, maka itu termasuk adalah kekufuran. Tetapi apabila umpamanya dimaksud itu adalah orang-orang yang beriman, tapi itu adalah maksudnya dosa. Kullu syai'in, segala sesuatu yang disebutkan oleh Allah kepada selain ahli Islam dari nama-nama seperti kata-kata khasir, merugi, fa inna ma ya'ni bihi kufur, maka dimaksud itu adalah kekufuran. Tetapi apa bahwa nasabu ila ahli Islam, adapun apa yang disandarkan kepada orang-orang Islam, jadi kamu ini merugi tapi dia muslim, fa inna ma ya'ni bihi adzam, karena artinya dia telah melakukan sebuah dosa. Kalau kepada orang kafir dikatakan bahwa mereka telah melakukan sebuah kekufuran. Wal khasirun jama' khasir. Jadi khasirun adalah jamak bentuk plural daripada khasir. Wa hum annaqisuna anfusahum hududhahum min rahmatillah. Itu orang-orang yang merugi, orang-orang yang mengurangi bagian mereka dari rahmat Allah, baik di dunia maupun di akhir. Bimaksiatihim iyahu, yaitu dengan kemaksiatan mereka kepada Allah. Wa fi qawlihi al-khasirun ay al-khasirun fil akhirah. Jadi maksud dalam al-khasirun di sini adalah mereka itu merugi di akhirat. Tapi sebagian ulama merugi di dunia dan di akhirat. Dalil ala sifatil muntaqaddimah maksudun biha sifatul kuffar. Yang maksud di sini adalah sifat-sifat orang kafir, karena mereka itu khasirul akhirah wala yukhsiruha wala yakhsiruha illa al-kafirun. Karena mereka itu merugi ya pada hari kiamat, pada hari akhirat, dan tiada lah yang merugi pada hari itu kecuali orang-orang yang kafir. Sehingga kita juga ingin membacakan sebagai tafsiran dari Abdurrahman Sa'di tentang ayat-ayat ini. Yaitu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Kata Ibnu Abdurrahman Sa'di mengatakan, hadza 'amun lil ahd, ya yaumul ahdi alladzi bainahu. Perjanjian di sini adalah umum, baik itu perjanjian antara makhluk dengan Khalik, antara hamba dengan Allah, tentang manusia dengan Allah, walladzi bainahu wa baina ibadi, ataupun bernama sesama perjanjian antara sesama makhluk itu sendiri. Jadi karena kita haram untuk ingkar janji. Bahkan disebutkan bahwa di antara ayatul munafiqin itu adalah wa idza ahada akhlafa. Apabila berjanji mereka itu ingkar, enggak mau ingkar janji. Ini disebutkan dalam ayat ini. Semuanya juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ayatul munafiqina talat. Idza haddatsa kadzaba. Apabila ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji enggak mau menepati. Wa idza tumina khana. Apabila dipercaya dia itu khianat. Ini sifat-sifat orang munafikin, dan ini disebutkan dalam ayat ini. Oleh sebab itu kita samping kita haram untuk ingkar janji kepada Allah, juga kepada para makhluknya. Alladzi aqada alaihim bil mawathiq as-tsaqilah, yang telah dikuatkan dengan perjanjian-perjanjian yang begitu kuat, wal izamat, dan kelaziman-kelaziman atau ganjar-ganjaran yang mesti mereka penuhi. Wala yubaluna bitilkal mawathiq, tetapi orang-orang munafik ini tidak memperhatikan perjanjian-perjanjian tersebut. Bal yanqudunaha, tetapi mereka itu membatalkan perjanjian-perjanjian, wa yatrukuna awamirahu, mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Wartakibuna nawahihi,
Mereka pun di samping tidak mau melakukan perintah-perintah Allah, ditambah lagi justru melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi dua berlipat ganda kemungkaran yang mereka lakukan. Wa yanquduna uhud allati bainahum wa bainal khalq. Mereka pun membatalkan perjanjian-perjanjian yang mereka bikin antara semua makhluk. Tidak mau tepat janji. Tapi antara sifat orang beriman adalah tepat janji. Maka di sini bagi kita terdapat pelajaran, terutama kita harus memenuhi perjanjian kita kepada Allah, ya. Kemudian juga kepada para makhluk, bahwa kita dilarang untuk mengingkar janji atau tidak menepati janji. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal. Dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah dengannya untuk disambungkan. Wa hadza yadkhul fi asya' katsira. Hal ini masuk ke dalam hal yang banyak sekali. Fa innallaha amarna an nasila ma bainana wa bainahu. Sungguhnya Allah menyuruh kita untuk menghubungkan antara kita, ya, hablum minallah wa hablum, itu untuk menghubungkan antara kita dan Allah dengan beriman kepada Allah. Ya, hubungan kita dengan Allah adalah yang beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Wal qiyam bi ubudiyatihi, dan melakukan penghambaan kepada Allah, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangan Allah. Wa ma bainana wa baina rasuli, dan juga yang harus kita sambung adalah antara kita dan rasulnya, yaitu beriman bihi, itu dengan beriman kepada para rasul atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbati, dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru sekarang ini kita lihat, ya, sebagian orang-orang muslim lebih mencintai bintang bola, bintang nyanyi, bintang film daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya mereka bintang bola sampai merek bajunya, nomor bajunya, model sepatunya. Begitu juga sebagian wanita muslimah lebih senang mencontoh bagaimana, ya, lebih mencintai model-model, ya, meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya umpamanya kapan lahir bintang film ini, di mana lahirnya, itu udah hafal. Tapi kalau ditanya kapan lahir Rasulullah SAW, mereka nggak hafal. Saking begitu gandrung cinta, sampai model sepatu, model rambut dipotong seperti itu. Betul nggak seperti itu sebagian anak muda muslim? Itulah. Tapi sebaliknya justru orang yang mencontoh Rasulullah SAW menjadi bahan olok-olokan. Orang yang pakai jenggot, orang yang celananya atas mata kaki, wah, ini apa-apaan ini? Jadi olok-olok. Tapi kalau dia mencontoh orang-orang kafir, bintang film, bintang bola, semacam nggak masalah. Inilah bukti. Ini kita lihat bagaimana cara memandang itu ketika tidak punya ilmu, terbalik memandang. Tidak benar dalam menilai. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Justru kalau kamu cinta kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau orang sudah cinta? Sebagaimana kalau orang gila-gila cinta, ya, itu dia akan mencontoh apa saja, akan tunduk kepada apa saja perintahnya. Nah, cinta yang berhak seperti ini berikan kepada Rasulullah. Kita contoh bagaimana kata Rasulullah harus bagaimana rambut kita, bagaimana harus pakaian kita, bagaimana adab kita, ini yang kita lakukan. Cinta kita kepada Rasulullah menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Cinta manusia kepada bintang film, bintang bola, bintang nyanyi, apa model, apa yang dapat dilakukan. Jangankan untuk menyelamatkan, belum tentu minta uang saya belum tentu dikasih. Ya kan? Ini gila. Apa makna cinta kamu kepada manusia-manusia seperti itu yang tidak bisa menyelamatkan kamu dari apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa. Itulah oleh sebab itu kita dilarang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dilarang kita menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang ahli maksiat, bintang film, orang-orang fasikin, orang fisik itu. Dilarang kita menyerupai mereka. Karena nanti setidak-tidaknya tingkah laku kita akan seperti itu. Pergaulan kita, omongan kita, ya gitu nanti. Adab kita kepada orang tua akan tertiru seperti itu. Gaya berpakaian, sehingga kalau biasaan contoh bintang bola, dia keluar rumah biasa aja. Kalau celana itu di atas paha gitu, keluar gitu. Padahal itu untuk di kamar mandi saja nggak pantas untuk begitu. Jadi keluar mandi, begitu dia keluar rumah. Hilang rasa malunya. Kenapa? Karena mencontoh orang-orang yang di luar Islam atau mencontoh orang-orang yang tidak mengerti Islam. Bahkan apa yang dibawa Rasulullah ini adalah ketenangan kepada dirinya sendiri. Sebetulnya dia keluar dengan pakai celana seperti itu, dia hatinya nggak tenang, nih khajal, ada rasa yang nggak beres dalam dirinya. Tapi dia tetap seperti itu karena dianggap ini model.
Pakai baju ya, ada yang sekarang ini putri-putri muslimah kita lihat ya, pakai jilbab juga, tapi bajunya lebih kayaknya baju adiknya yang umur 4 tahun dipakai oleh dia. Ya, nutup ke bawah pusar nggak tertutup, ya, di atas pun ini menggenggam terlalu lebar, lengan pun kayaknya mau meletus semua baju itu. Jadi oleh sebab itu ini model ya apa namanya? Modelnya kaum muslimin sekarang adalah bodoh dengan agama mereka sendiri sehingga mereka mencontoh umat-umat yang lain, menjadi permainan umat yang lain. Ini pengekor. Karena itulah umat ini sekarang ini menjadi umat yang tidak memimpin dunia karena mereka itu ngikut budaya dan kehidupan orang lain di luar Islam, mencontoh budaya-budaya umat yang lain. Tidak percaya dengan petunjuk Allah ini. Justru kita harusnya mencintai agama Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Allah. Ini yang harus kita lakukan. Untuk apa kita meniru diri? Tidak satu pun yang dapat dibuat untuk kita. Sedangkan Rasulullah SAW membawa segala kebaikan untuk kita. Kenapa kita tidak mau mengambil apa yang beliau bawa? Oleh sebab itu disebutkan di sini di antara ya yang harus kita sambung dengan Rasulullah adalah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Wa ta'ziri dan menghargainya. Ini betapa banyaknya sekarang orang-orang yang mengaku intelektual. Rasulullah itu Muhammad saja disebut oleh banyak sekarang ini. Dia kalau nyebut Muhammad nggak ada sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang ingkar sunnah juga mulai di Indonesia ini Muhammad begitu saja dia. Seolah Muhammad tukang sate saja dibilang begitu. Jadi nggak ada sallallahu alaihi wasallam, nggak ngomong dia. Berkata Muhammad begitu saja. Kata Rasulullah SAW, ini adalah orang yang paling bakhil. Man zukirtu indahu walam yusalli alayya. Itu orang yang bakhil kepada Rasulullah SAW. Tetapi apabila i'tiqad dia mengucapkan itu, pamannya Muhammad itu dianggap manusia biasa saja, nggak ada itu Islam itu hasil pemikirannya, maka ini kufur. Maka ini adalah orang ini kafir. Bahwa apabila menganggap bahwa Islam ini adalah hasil pemikiran Muhammad, ini kafir. Dan itu kebanyakan orang-orang sekarang mengatakan itu, kalau intelektual mengatakan Muhammad tanpa dia berselawat, itu begitu dia menganggap. Jadi Muhammad itu seiring dengan ahli-ahli filsafat seperti yang Darwin, itu menurut mereka. Socrates, seperti itu menurut mereka. Ini adalah kufur, kekafiran. Perlu kita hormati Rasulullah SAW itu. Tapi menghormati Rasulullah bukan juga sebaliknya harus kita menyembah Rasulullah. Bukan sebaliknya kita meminta kepada Rasulullah kebutuhan-kebutuhan kita, enggak. Kita menghormati Rasulullah itu dengan mengikuti ajarannya, kemudian di antara ajarannya dilarang kita itu meminta kepada Rasulullah SAW. Jangankan meminta, seorang saja berkata, Sya Allah, Sya Muhammad, aja'altani niddan lillah. Ketika seorang berkata di hadapan Rasulullah SAW, telah berkehendak Allah dan Muhammad, apa katanya? Kamu menjadikan Allah ini sebagai menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Kamu jadikan saya ini sebagai tandingan bagi Allah? Tetapi sebagai muslim juga justru halah meminta, ya Rasulullah arifna, ya Rasulullah, betapa banyak kita dengar nyanyian dendangan habis azan kan melalui mikrofon lagi. Ya Abu Bakar Siddiq, ya. Tidak boleh menyeru seperti itu, hanya hak kepada Allah. Kecuali seorang teriak ada di hadapan ya Muhammad ta'al, ya boleh. Tapi kalau niatnya berdoa meminta, itu hanya kepada Allah. Fala ta'lu ma'allahi ahada. Ya, wa anal masajidillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyeru berdoa kepada selain Allah seorang pun. Fala tad'u ma'allahi, jangan kamu seru bersama Allah seorang pun. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jelas. Ini kita memuliakan Nabi Muhammad bukan berarti kita mengangkat dari derajatnya sebagai rasul menjadi sebagai seorang Tuhan. Sebagaimana perbuatan orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen. Wal qiyam bi huquqihi, di antara hak-hak Rasulullah SAW wajib kita tunaikan, menghormatinya, mengikuti ajarannya dan lain sebagainya. Wa ma bainana wa bainal walidain, dan juga di antara kita dengan orang tua kita. Dan barangkali persoalan ini perlu sedikit kita akan agak renungkan. Betapa banyaknya sekarang orang durhaka kepada orang tuanya. Ya, kalau dibayangkan bagaimana jasa orang tua kepada kita, enggak terbalas oleh kita. Ya, mulai semenjak kecil kita ya menangis tengah malam, dia tidak istirahat, siang sudah bekerja keras, mau tidur, anak menangis, tetap
Dulukan anak. Kalau makan saja, coba bayangkan sayangnya orang tua itu. Dia ngambil apa? Kalau ayam itu diambil yang tulang-tulangnya, daging kasih anak. Bagaimana sayang orang tua pada kita? Itu kasih orang tua kepada kita. Kalau sakit kita, dia nggak bisa tidur. Sibuk kemana-mana. Coba bayangkan. Sekarang betapa banyaknya kita lihat, ya. Yang lebih parah lagi adalah apabila dia membalukan orang tua di depan umum. Apalagi dia tertangkap oleh polisi. Masuk koran. Ini perasaan orang tuanya, betapa malunya orang tua. Ini durhaka yang sudah kelewatan. Sekarang orang tidak menganggap itu sebagai durhaka. Memperbalukan orang, dia terlibat narkoba, terlibat macam-macam, hamil, belum kawin, semacam. Ini mempermalukan orang tua, ini durhaka yang sudah sangat kelewatan. Walaupun memang tidak dipukul, tapi ini sudah menyentuh perasaan mereka yang begitu dalam. Mempermalukan orang tua di hadapan manusia. Apalagi kedurhakaan yang lebih besar. Coba kita bayangkan. Ini betapa banyak sekarang kita lihat, ya, orang-orang banyak mempermalukan orang tuanya dengan berbagai macam tindakan. Barangkali hal ini perlu agaknya kita renungkan. Ketika orang tuanya ingin menyuruh dia sekolah, justru dia bikin uang-uang SPP segala macam untuk hal lain, untuk rokok, untuk ini, untuk itu. Ini durhaka kepada orang tua. Walaupun memang tidak dihardik, tapi tindakan ini tindakan durhaka. Itu durhaka kepada orang tua. Ini sekarang ini betapa banyaknya yang merusak, merintis, menyinggung perasaan orang tua, perbuatan-perbuatan seperti itu. Anaknya ketangkap oleh polisi, imma karena minum keras, berjudi segala macam, ini atau macam-macam, atau karena hamil, karena pacaran segala macam. Ini perbuatan-perbuatan yang sangat durhaka kepada orang tua, memalukan orang tuanya di depan khalayak umum. Kemudian juga kata Syekh Abdul Rahman Sa'di di sini, wal aqarib, dan para sanak keluarga. Kita lihat sekarang ini orang lebih sering mengunjungi pacar daripada mengunjungi karib kerabat. Bahkan kadang-kadang orang tuanya sakit atau kakeknya atau neneknya sakit nggak dikunjungi oleh dia. Yang dahului pacarnya dulu. Inilah bentuk manusia saat sekarang ini yang sudah tidak mengerti apa yang harus dilakukannya karena memang bodoh dengan agama. Karib kerabatnya nggak dikunjungi. Mungkin saja dia berkunjung kepada teman-temannya, pergi ke sana ke sini, tapi karib kerabat nggak pernah dikunjungi. Barangkali bagi orang tua yang punya anak di sini juga, saat liburan diajar anak-anak kita untuk berkunjung kepada karib kerabatnya. Kamu libur sekarang, ayo lihat nenek ke kampung, ini uang, pulang pergi sama adik kakak. Satu hal yang sangat saya kagum kemarin, saya waktu berada di Yogyakarta, kan melibur anak-anak ya. Seorang anak kelas 5 SD sendirian mau pergi ke Kupang. Kemana anak? Saya tanya, dia duduk waktu itu tanya-tanya, sudah datang pesawat Kupang belum? Ya waktu itu pesawat terlambat. Kemana? Mau ke Kupang kemana? Lihat nenek. Subhanallah, betapa sendirian dia. Jadi, kemana lihat nenek? Di mana? Di Kupang. Bapaknya di Surabaya, ibunya di Surabaya. Begitu hendaknya kita didik anak kita. Biasakan dia itu berbuat baik kepada karib kerabatnya. Jadi libur kita, anak-anak kita tuh disuruh kalau kita sibuk umpamanya, ya, atau disuruh kakaknya yang mengantar adiknya untuk berkunjung karib kerabat neneknya, pamannya semacam. Sekarang ini nggak tahu. Ya kalau dahulu kita jangankan. Sekarang kalau apalagi tetangga semacam, sekarang nggak tahu siapa kakak bapaknya, nggak tahu dia kadang-kadang. Bang kalau datang kadang-kadang pamannya ke rumahnya dia cuek aja, keluar masuk nggak pernah salam, nggak pernah ngomong kapan datang. Ini betul-betul adab anak-anak kita sudah jauh sekali daripada adab Islam. Nah bagi kita inilah saatnya kita untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Hendaknya kita kalau libur ada kesempatan, ada uang untuk berkunjung. Bahkan sekarang ini sudah banyak fasilitas untuk menghubungi karib kerabat. Ada telepon, ya kan? Saya bagaimana kabar? Sehat-sehat saja.
Justru semakin banyak fasilitas untuk menghubungi silaturahmi, semakin jauh manusia dari karib kerabat sekarang. Itulah yang aneh. Sekali minimal, sekali sebulan telepon, bagaimana adik-adik kita, bagaimana, sehat semua, sehat, alhamdulillah, nggak ada apa-apa. Sudah, betapa senangnya selalu ada hubungan karib kerabat. Jadi ini barangkali yang perlu juga kita perhatikan, karib kerabat. Wal ashab juga teman-teman, wasair khalqi bil qiyam bitilkal huquq, dan juga lain-lainnya, tetangga umpamanya, ya. Kalau sekarang ini kadang-kadang di sebagiannya ditanya tetangga, siapa tetangga nggak tahu dia, atau ditanya ada orang kesasar mau cari sepulan, padahal ini di samping rumahnya, oh nggak tahu saya. Begitu manusia sekarang sudah hidup individu-individu saja, hanya diri sendiri saja. Akibat hatta mungkin ada tetangganya yang sakit, ada tetangganya yang meninggal, nggak tahu dia. Jadi allati amara Allah an nasilaha, itu hal-hal yang disuruh oleh Allah kita untuk menghubungkannya. Fa amal mu'minun fa wasalu ma amara Allah bihi ayusal min hadhil huquq. Adapun orang-orang beriman, maka jadi artinya karena disifatkan di sifat-sifat orang kafirin atau sifat orang munafikin, artinya apa? Jangan kalian bersikap seperti sikap mereka. Hindari sikap tersebut. Hindari sifat tersebut. Makanya orang-orang beriman, dia menghubungkan apa-apa yang disuruh oleh Allah untuk menghubungkannya dari sifat-sifat ini atau dari hak-hak ini. Wa aqamu biha, mereka melakukannya atamal qiyam, dengan sebaik-baiknya. Wa amal fasiqun, adapun orang-orang fasik faqata'uha wa nabadhuha, mereka akan memutuskan tali hubungan tersebut dan membuangnya wara'a zuhuri, membuang di belakang punggung mereka. Ya. Mu'tadina anha bi fisqi wal qati'ah. Jadi mereka itu melakukan hal itu bangga dengan kefasikan dan memutuskan. Wa amal bil ma'asi, dan juga dengan melakukan maksiat-maksiat. Wa huwa al-ifsad fil ard, ya. Tidak hanya cukup dia tidak menghubungi kerabatnya, barangkali justru menyakiti hati karib kerabatnya. Ini membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika maknanya artinya adalah man hadhihi sifatu humul khasirun, ai orang-orang yang merugi fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fahasur khasara fihim, adapun mengkhususkan kerugian di dalam mereka adalah inna khusranahum amun, karena kerugian mereka itu secara umum, baik di dunia maupun akhirat, fi kulli ahwalihim, dalam setiap keadaan mereka itu merugi. Laisa lahum nu'un minar ribh, tidak sedikit pun mereka itu beruntung, ya. Li'anna kullu amalin salihin, ya, li'anna kullu amalin salihin syartuhu al-iman, karena setiap amal soleh itu adalah syaratnya adalah iman. Jadi amal tanpa beriman tidak akan diterima. Faman la imana lahu la amala lahu, siapa yang tidak memiliki iman, maka dia tidak memiliki amal soleh. Wa al-khisar, ya, huwa khisarul kafirin. Jadi khasarul atau khisarul kafir, khisar kufur. Ini adalah kerugian orang-orang kafir. Wa amma kerugian yang dimiliki, ya, qad yakunu kufran, ya, khasara, kerugian tersebut juga kadang-kadang diitlaqkan untuk orang kafir dan juga untuk diitlaqkan bagi orang yang melakukan maksiat. Wa qad yakunu tafritan fi tarkil mustahab, atau karena dia meninggalkan hal-hal yang dianjurkan untuk melakukannya, amal-amalan sunat. Sebenarnya yang terdapat dalam surat Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi. Fa hadza amal likulli makhluk, ini adalah umum untuk seluruh makhluk. Illa man ittasafa bil iman wa amal saleh, kecuali orang yang memiliki iman dan amal saleh. Wa tawasi bil haq, dan melakukan saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Kemudian Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kemudian dalil juga menunjukkan yang maksud sebelumnya adalah orang-orang kafir itu. Kenapa kamu kafir kepada Allah? Tidak kamu, ya. Wa kuntum amwat, padahal kalian asalnya adalah tidak ada. Ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Jadi, kenapa kalian tidak mau beriman? Kenapa kalian memutus hubungan perjanjian-perjanjian dengan Allah? Kenapa kalian mengingkari perjanjian Allah, memutus segala hal yang disuruh dihubungkan oleh Allah? Kenapa kalian membuat kerusakan di muka bumi? Kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian kufur kepada Allah? Jadi di sini diingatkan lagi oleh Allah kepada orang-orang kafir, kenapa kalian berbuat seperti itu? Tidakkah ingat bahwa kalian ini asalnya tidak ada ini? Lalu
Allah ciptakan, kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat pencipta? Sebenarnya imana di awal dalam surah Al-Baqarah sebelumnya itu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Fahyakum, kemudian kalian sebelumnya tidak ada lalu dihidupkan oleh Allah dengan nikmat yang banyak sekali. Mulai di saat kita dalam kandungan betapa nikmat Allah yang banyak kita rasakan, waktu kecil sampai besar, ya, sampai kita telah balik justru malah kufur kepada Allah. Fahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Artinya di sini mengingatkan, karena Allah mengatakan bahwa kita setelah hidup ini akan mati, akan dibalasi atas kekafiran kalian. Jika kalian beriman akan dibalasi atas keimanan kalian. Tsumma yuhyikum, ini ya yang saat dibalasi itu, yaitu ketika kalian dibangkit setelah mati. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian akan kembali kepada Allah nantinya. Itu mempertanggungjawabkan segala amal apa yang kalian lakukan di bumi ini. Di sini dikatakan yaqulullahu ta'ala muhtajan ala wujudi wa qudratihi. Jadi Allah menyebutkan dalil tentang Allah itu ada bagi orang yang tidak percaya dengan Allah itu ada, atau tentang kekuasaan Allah, yaitu Dia telah mampu menciptakan kalian. Wa annahu khaliq al-mutasarrif fi ibadihi, bahwa sungguhnya Allah itu Dialah yang berkuasa dengan sepenuhnya. Ini dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah. Apakah selain Allah mampu melakukan ini? Mampukah Dia menghidupkan kita? Mampukah Dia mematikan kita? Mampukah Dia membangkitkan kita dari kubur? Tidak. Oleh sebab itu, beribadahlah kepada Allah saja. So, walaupun Dia itu malaikat, walaupun Dia para nabi, walaupun Dia para wali, tidak sedikit pun berhak untuk kita kultuskan atau kita beribadah kepadanya atau berdoa kepadanya. Maka ibadah hanya diberikan kepada Allah, karena Allah sajalah yang akan membalasi amalan kita setelah kita kembali kepadanya, ya. Tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah? Kaifa tajhaduna wujudahu wa qudratahu? Kenapa kalian tidak mau beriman? Kenapa kalian mengingkari tentang adanya Allah dan kudratnya Allah? Wa anal khaliq al-mutasarrif, bahwa Allah itu adalah khaliq yang berbuat sekehendak hatinya. Au tusyrikuna bihi fata'buduna siwahu, atau orang orang ateis yang tidak percaya adanya Allah, kenapa kalian kufur? Tidakkah ingat kalian siapa yang menjadikan kalian? Atau orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya adanya Allah tapi dia membuat syirik kepada Allah. Maka disebutkan di sini au tusyrikuna bihi, kenapa kalian berbuat syirik kepada Allah sehingga kalian menyembah selain Allah? Bukankah Allah yang berkuasa menghidupkan kalian, menciptakan kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali, kemudian membalasi jika kalian berbuat baik dibalasi dengan pembalasan yang baik, jika kalian berbuat jelek akan dibalasi dengan balasan yang jelek pula. Wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Jadi sedangkan kalian sebelumnya adalah mati, artinya belum tidak ada. Fa ahyakum, lalu Allah menciptakan kalian, menghidupkan kalian. Kemudian tsumma yumitukum, kemudian matikan kalian, tsumma yuhyikum, kemudian akan membangkitkan kalian lagi, menghidupkan kalian lagi. Wa yufassiru hadza qauluhu ta'ala, ini ditafsirkan oleh qauluhu ta'ala sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lainnya, Rabbana amattana tnataini wa ahyaitana tnataini. Ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah, hai Tuhanku, kamu telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Mana dimasukkan hidup 2 kali, mati 2 kali di sini? Tsumma wa kuntum amwata, 1 kali, ya. Kemudian fa ahyakum, ini hidup yang pertama. Kemudian tsumma yumitukum, ini mati yang kedua. Tsumma yuhyikum, ini hidup yang kedua. Jadi sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, Rabbana amattana tnataini wa ahyaytana tnataini. Ya Tuhan kami, kamu telah mematikan kami 2 kali, kemudian menghidupkan kami 2 kali. Ini yang maksud. Kuntum turaba qabla yakhluqakum fahadhi maitatun. Jadi kalian sebelumnya adalah tanah. Sebelum Allah menciptakan kalian, inilah yang dimaksud dengan mati yang pertama. Jadi tidak ada. Tsumma ahyakum fa khalaqakum. Kemudian Allah menghidupkan kalian lalu menciptakan kalian. Fahadhi hayatun. Inilah hidup yang pertama. Tsumma yumitukum fatarji'una ilal kubur. Kemudian Dia mematikan kalian dan kalian dikembalikan ke dalam alam kubur. Fahadhi maitatun ukhra, inilah mati yang kedua kali. Tsumma yab'atsukum yaumal qiyamah fahadhi hayatun ukhra. Kemudian Allah membangkitkan kalian pada hari kiamat, inilah hidup yang kedua kalinya.
Fahadhi maitatani wa hayatani, inilah hidup mati dan 2 kali dan hidup 2 kali. Wa huwa tafsir qaulu ta'ala, kaifa takfurun? Kenapa kalian kafir kepada Allah? Kenapa kalian masih menyembah selain Allah? Jadi artinya di sini ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ya, kalian akan dimatikan, jadi kalian hidup sekarang juga akan mati nantinya. Kemudian mati bukan habis di situ perkara, justru kalian akan dihidupkan kembali untuk berhisab. Summa ilaihi turja'un, kamu akan menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amalan-amalan yang kalian lakukan. Apakah itu berupa kekafiran, baik itu berupa keimanan. Kalian akan dibalasi sesuai dengan perbuatan kalian masing-masing. Berkata Syekh Abdul Rahman Sabdi, hadhi istifhamun bimana ta'ajjub. Jadi, kaifa ini kan kalimat pertanyaan. Jadi, bagaimana? Tapi sigat ini dikatakan adalah untuk heran, kenapa manusia ini kafir kepada Allah? Padahal Allah telah menciptakannya dan telah memberinya rezeki dan banyak hal yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Hada istifhamun bimana ta'ajjub. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dengan arti yaitu keheranan. Wa taubih, dan juga taubih ini maksudnya adalah juga untuk menekan manusia itu sendiri. Kenapa kalian kafir? Ya. Wal ingkar, dan juga bermakna ingkar. Jadi istifham ingkari wa taubih dan wa ta'ajjub. Jadi dalam istifham pertanyaan ini, kenapa heran? Kenapa manusia ini? Dan juga ingkar, jangan kalian kafir. Kenapa kalian kafir? Dan juga taubih, betapa jelek, tidak bersyukurnya manusia ini. Sudah diciptakan, tidak mau menyembah kepada Allah. Taubih. Sudah diciptakan Allah, tidak bersyukur kepada Allah, tidak mau menyembah Allah. Kemudian ta'ajub, heran, manusia ini tidak punya apa-apa. Dia diciptakan oleh Allah, tapi juga ingkar kepada Allah. Ingkari artinya, jangan kalian kafir, karena kalian itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kalian. Jadi ingkari. Kaifa yahsul minkum al-kufr billah? Artinya maksudnya, kenapa bisa kalian kafir dengan Allah? Alladzi khalaqakum minal adam, yang telah menciptakan kalian dari tidak ada. Wa an'ama 'alaikum bi asnafin ni'am, yang telah memberi kalian nikmat yang begitu banyak, bermacam-macam bentuk nikmat. Tsumma yumitukum inda istikmali ajalikum, kemudian Allah mematikan kalian ketika telah sempurnanya ajal kalian. Wa yujazikum fil kubur, kemudian Allah membalasi kalian di dalam alam kubur. Jadi ketika mati itu bukan berarti istirahat, tapi justru akan menghadapi kehidupan baru, fase yang baru, akan dibalasi dengan kehidupan yang sebelumnya. Tsumma yuhyikum ba'dal ba'tsi wan nusyur, kemudian Allah hidupkan kalian, yaitu setelah berbangkit dan dibangkitnya kalian dari kubur. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian menghadap kepada Allah, akan kembali kepada Allah. Fa yujazikum jazaa'al awfa, kemudian Allah akan membalasi kalian dengan pembalasan yang sempurna. Dengan pembalasan yang sempurna. Tidak ada akan kurang sedikit pun. Dengan pembalasan yang penuh keadilan. Di sini bagi seorang mukmin, apa artinya di sini? Pertama, ini adalah cegahan Allah kepada kita, jangan kalian seperti orang-orang kafir yang tidak mengerti dengan nikmat Allah, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Yang mana dia lupa tentang nikmat ciptaan Allah kepadanya. Sehingga dia luput sehingga dia ingkar dan kufur kepada Allah. Di pelajaran kepada kita. Kemudian sekaligus kita sebagai orang mukmin juga kita sangat bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita orang beriman, sehingga kita saat kembali kepada Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung, bukan termasuk orang-orang khasirin sebagaimana ayat sebelumnya, yaitu menjadi orang-orang yang merugi. Summa yumitukum summa yuhyikum. Artinya persiapkanlah ini kehidupan di dunia ini, yaitu ketika kalian akan mati nanti, ya. Summa yumitukum, yaitu di alam kubur. Kemudian summa yuhyikum, dan pembalasannya lebih sempurna lagi adalah ketika kalian telah dibangkit dari alam kubur. Jika kalian bagi seorang beriman, maka istiqomahlah dari kalian dalam keimanan kalian sehingga sampai kalian menemui Allah dalam keadaan Barangkali kita cukup sampai sini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.